Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Semonogi. Baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan seleksi administrasi untuk P3K Guru di tahun 2021. Karena kabar gembiranya ada kemudahan yang diberikan untuk guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini. Baiklah, seperti apa kemudahan yang diberikan di seleksi administrasi ini kepada teman-teman? Seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video terkait dengan CASN tahun 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baiklah, langsung saja kita ke informasi terkait dengan ketentuan untuk seleksi administrasi P3K Guru di tahun 2021 ini. Dan ini terkhusus untuk seleksi P3K Guru ya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu untuk dokumen persyaratan pendaftaran di seleksi administrasi nantinya itu akan dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu langsung disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi di sini kemudahan yang diberikan untuk guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi nantinya tidak perlu lagi repot-repot mempersiapkan atau melengkapi dokumen persyaratan untuk ikut seleksi pendaftaran nantinya. Barangkali yang harus teman-teman guru honorer persiapkan di seleksi pendaftaran nantinya atau di seleksi administrasi itu foto atau pas foto yang berlatar belakang merah ya, karena ini tentunya tidak mungkin dipersiapkan oleh Kemendikbud, karena hal ini biasanya foto itu yang diminta oleh Panselnas biasanya yang terbaru. Dan mengenai ukuran, itu biasanya ukuran yang dianjurkan atau yang sudah ditetapkan oleh Panselnas terkait dengan pas foto ini berkisaran ukurannya 100 sampai 200 KB dengan format itu biasanya JPEG atau JPG ya. Jadi silakan teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 ini mempersiapkan pas foto latar belakang warna merah, karena ini tentunya teman-teman sendiri yang mempersiapkannya. Baiklah, yang ketentuan yang kedua, yang kemudahan yang diberikan, yaitu seleksi atau verifikasi administrasi itu akan dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, di sini terkait dengan verifikasi administrasi ini nanti dilakukan oleh Kemendikbud. Tentunya hal ini berkaitan dengan integrasi data teman-teman guru honorer sekalian. Mulai itu data di Dukcapil, data di Dapodik, ini harus terintegrasi semuanya, karena di sini nanti di verifikasi ini yang menentukan apakah teman-teman itu layak atau berhak ikut ke tahap selanjutnya. Tentunya itu tahap kompetensi atau tahap diuji kompetensi ya. Karena di verifikasi ini nanti akan dilihat semuanya apakah data teman-teman guru honorer baik itu di Dapodik maupun di Dukcapil itu sinkron atau terintegrasi. Bisa saja barangkali nicknya itu berbeda antara di KTP teman-teman nanti ketika melakukan registrasi atau pendaftaran itu berbeda di Dapodik. Jadi hal ini bisa menjadi kendala bagi teman-teman sekalian apabila terjadi kesalahan data maupun perbedaan data yang ada di Dapodik maupun di Dukcapil. Jadi biasanya hal ini nanti ketika teman-teman melakukan registrasi atau pendaftaran itu biasanya akan muncul notifikasi bahwasanya data teman-teman itu tidak sesuai dengan Dukcapil maupun di Dapodik ya. Dan hal ini tentunya mulai dari sekarang sebaiknya teman-teman memverifikasi data teman-teman sekalian. Bisa saja mencek di Dapodik apakah data teman-teman di Dapodik maupun di Dukcapil, silakan dilihat di KTP teman-teman sekalian itu apakah nicknya, namanya itu sudah sesuai dengan Dapodik, karena hal ini tentunya sangat berkaitan sekali dengan masalah verifikasi nantinya yang akan dilakukan oleh Kemendikbud, karena di verifikasi inilah nanti yang menentukan apakah teman-teman guru honorer itu berhak untuk lanjut ke tahap berikutnya, itu tentunya tahap seleksi kompetensi nanti. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu untuk ketentuan seleksi administrasi ini, yaitu mengenai verifikasi administrasi itu dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Nah, tentunya hal ini juga berkaitan dengan linearitas ijazah teman-teman sekalian. Jadi di sini Kemendikbud itu nanti akan melakukan verifikasi administrasi itu terlebih dahulu berdasarkan sertifikat pendidik teman-teman sekalian. Ini bagi yang memiliki sertifikat pendidik. Tentunya ini dilihat dulu linearitasnya dengan mata pelajaran yang akan diambil nantinya.
nantinya. Kemudian apabila tidak sesuai itu nanti baru dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Jadi di sini sangat menentukan sekali dengan linearitas bagi teman-teman yang akan mengikuti atau melamar formasi yang akan dilamar nantinya di P3K Guru di tahun 2021. Oleh karena itu tentunya nanti ini juga terkait dengan seleksi atau verifikasi administrasi tadi, ini sangat juga berkaitan dengan data teman-teman yang saya sebutkan sebelumnya itu di Dapodik, kemudian di Dukcapil, dan tentunya juga di PD Dikti ya. Nah ini tentunya terkait dengan cek linearitas ijazah, sebenarnya Kemendikbud juga sudah melakukan dan sudah mengimbau kepada guru-guru honorer di tahun 2020 untuk melakukan cek verbal ijazah di info GTK Kemendikbud. Nah itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk mencek linearitas ijazah atau kualifikasi pendidikan semua latar belakang pendidikan guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru itu melalui verbal yang sudah dilakukan teman-teman di tahun 2020 lalu. Karena itu melalui langsung dari info GTK Kemendikbud, tentunya hal itu juga langsung terintegrasi dengan PD Dikti apakah kualifikasi pendidikan teman-teman itu terdaftar atau tidaknya, dan juga sudah dilakukan baik ada yang manual melakukan upload ijazah juga di tahun yang lalu, juga ada yang secara otomatis langsung terbaca atau terdeteksi di info GTK tersebut. Nah selanjutnya kita lihat lagi yang keempat, itu ada ketentuan yang diberikan itu terkait dengan sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan. Itu nanti merujuk di surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor 14.B.B1/GT.02.01/2021 itu tanggal 15 Maret 2021. Nah di sini teman-teman, bagi yang belum melihat surat edaran ini silakan langsung saja kunjungi website resmi untuk Dirjen GTK Kemendikbud, silakan searching di Google itu, kemudian ketikkan saja GTK Kemendikbud, maka teman-teman nanti akan menemukan website resmi dan bisa melihat surat edaran dan bisa langsung di-download surat edaran terkait dengan sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan yang bisa teman-teman lihat nantinya. Kemudian yang kelima, nah ini terkait dengan pendaftaran. Nanti semua peserta itu nanti melakukan pendaftaran di awal semuanya, baik itu peserta 1 itu guru honor THK 2, kemudian peserta 2 guru honor sekolah negeri, kemudian peserta 3 guru swasta, dan peserta keempat itu lulusan PPG. Jadi nanti semua di awal itu melakukan pendaftaran, baik itu untuk mengikuti tahap tes tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Nah sudah kita ketahui juga bahwasanya untuk tahap 1 itu diikuti oleh peserta 1 dan peserta 2, yaitu guru honor sekolah negeri dan guru honor THK 2. Kemudian di tahap kedua nantinya itu bisa diikuti oleh semua peserta, tapi dengan catatan untuk di tahap 1 dan tahap 2 itu tidak boleh mendaftar di instansi atau kabupaten lain. Jadi yang dibolehkan untuk mendaftar di kabupaten lain itu di tahap ketiga nantinya. Kemudian selanjutnya kita lihat, nah terkait dengan pemerintah daerah, di sini perannya itu cukup mengumumkan formasi P3K Guru nanti. Jadi pemerintah daerah ini berperan menyediakan formasi guru apa saja yang disediakan oleh kabupaten atau kota di pemerintah daerah tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat terkait dengan pengumuman seleksi administrasi P3K Guru di tahun 2021 ini sudah dijadwalkan oleh Panselnas yang sudah melakukan rapat virtual beberapa waktu yang lalu, dan kalau tidak ada perubahan jadwal itu pendaftaran nanti akan dibuka dari tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni, dan terkait untuk pengumuman seleksi administrasi itu akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2021. Ini jadwal rencananya baru ya teman-teman sekalian, semoga saja tidak ada perubahan. Nah untuk pengumuman ini nantinya itu dalam rentang waktu 1 bulan berarti ya. Nah biasanya juga setelah adanya pengumuman seleksi ini ada juga masa sanggah yang diberikan oleh Panselnas bagi teman-teman yang merasa kurang puas mungkin dari hasil pengumuman seleksi administrasi, maka ada masa sanggah yang diberikan oleh Panselnas kepada peserta
atau yang sudah melakukan pendaftaran. Sekian informasi ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi, dan bagi teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman lainnya agar mendapatkan informasi ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.